Mas, podcast Mas. Saya asli tau. Bon, kilometer. Gol! Intro. Ki, sak pertandingan toh. Intro sik. Adik. Podcast. Biar kayak yang lainnya. Biar kayak temen-temennya. Podcast. Cangkeman, disyuting tadi masuk YouTube, masuk. Podcast. Ladies and gentlemen, selamat menyaksikan Rumah. Hey. Fales sih. Adanya podcast. Biar kayak temen-temennya. Hai. Belakangan ini lagi heboh. Gara-gara satu rumah makan, 2 reviewer makanan berseteru sampai dilaporkan ke polisi. Polisi. Ayo polisi. Iki gara-gara makanan lho kan padahal. Gara-gara makanan. Coba nek liyane. Misale Rebutan. sesar iki mau. Nah, kita bakalan bahas fenomena ini dengan reviewer makanan juga. Betul. Dengan Chef dan juga jebolan dihadirkan langsung master chef ya ini ya. ahlinya. Ahlinya. Bab- Orangnya bersih, Sandang papan, nggak ada tatonya, rambutnya potongannya Mandarin. orangnya pakai kemeja, Kemeja, sopan, rapi. Mari kita sebut. Inilah dia. King Nasar. King Abdi dong. Tepuk tangan dong King Abdi. Let's go. Mantap. Oh, enak sok ini. Ngantuk. Kok nek kopi ini Kewarken, diabetes. habis makan kewarken dong. Satu Mas. Wargen juga. Menyenangkan. Aduh, udah. Mas Abdi apa kabar? Wah, kabarnya menyenangkan, Mas. Menyenangkan kabarnya the best, sehat banget. Alhamdulillah. Terus juga meskipun sedikit agak ada asam lambung ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi jauh-jauh dari ngendi Mas? Jenengan kotanya? Pasuruan. Aku Malang, Mas. Oh, Malang, Aku ya? lahir di Malang. Bapakku wong Pasuruan, lahir di Malang, besar di Pasuruan, terus balik lagi ke Malang. Malang lagi ya. Ketekon wong Ngalam Sam. Ngalam. Nah, ngalam Sam. Mas, isu review makanan di akhir-akhir salah satu ada yang lapor ini kan lagi anget banget nih. Sangat hangat sekali. Menurutmu Mas? Waduh, ini mengangkat isu itu ya. Ya, ini loh Mas, aku sebenarnya itu, meskipun dari pihak Mbak Farida ya, Mbak Farida ini teman saya. Si CB itu saya nggak kenal memang, cuma yang saya rasakan itu adalah kamu itu review jujur nggak apa-apa, tapi silakan kamu kasih solusi terkait dari soal Mbak Farida menyerangnya personal atau gimana, itu nggak mau tahu aku. Itu urusan orang masing-masing. Iya benar. Urusan orang masing-masing karena Person ya. soal pertemanan aku nggak akan melibatkan soal itu. Mentang-mentang temanku terus apa gimana, akhirnya aku mencoba untuk gimana, wah ikut-ikut. Aku nggak ikut-ikut itu Mas. Cuma saya ini wong dodolan Mas. Saya ini orang jualan yang pernah jualan di pinggir jalan, tahu rasanya mencari modal untuk kulaan di pasar. Terus tiba-tiba ada orang seludar-seludur datang menjelek-jelekkan makanan kita sampai pada akhirnya makanan kita nggak laku. Karena kasus ini besar, bisa sampai besar seperti itu. Karena di-up, kalau nggak di-up dia nggak akan besar. Terus kalau nggak di-up juga, pasti ini akan tetap menjadi sebuah hal sing orang akan ketika kedatangan beberapa pihak yang mengatasnamakan review jujur, akhirnya tanpa solusi warung itu hancur. Gitu Mas. Karena terkadang kan kita pemilik warung, makanan sudah bener, kulaannya sudah bener, porsinya sudah bener, nasinya segala macemnya, harganya juga udah bener. Karena kita sedikit lupa untuk kontrol warung, akhirnya anak buah yang memang cuma jadi karyawan akhirnya entah dikurangi untuk bisa ditaruh di satu porsi dan dijual tanpa nota, nasi segala macam kan kita akhirnya kan nggak tahu Mas di situ.
Gitu. Terus, Jadi eman banget. Menurut eman Mas Abdi nih, review makanan sing baik tuh yang seperti apa sih Mas? Review makanan yang baik itu adalah edukasi penonton secara bagus. Tujuannya kamu ke sana itu yang pertama, orang itu buka warung untuk niatnya jualan. Ya. Yang paling benar, yang secara saya pikirkan, karena saya juga sebagai konten kreator makanan, food blogger, saya ke sana itu butuh bahan untuk cari konten. Ya. Saya ke sana itu datang untuk syuting cari konten. Kayak gitu. Yeah. Lah kalau kamu tiba-tiba ke sana terus menjelek-jelekan makanan, ya wis. Yeah. Malah aku itu Mas, kalau datang ke warung, timku yang tak suruh turun dulu, makan dulu. Coba ini ya, kalau Mas, nggak ya. enak, aku nggak mau. Ya. Kalau enak, aku gas. Terus Betul, kalau betul. aku di-endorse makanan, Mas, datang ke restoran saya mentanya semua tim saya. Datang ke restoran, kalau makan, aku dibayar. Makanannya tak cek, Mas. Tak cek dulu. Jadi Layak enggak untuk direview setelah gitu? tak review, makan, aku langsung ngomong, oh ini kurang ini coba dibuat gini-gini, kita syuting ulang, Mas. Oh ya. Kalau nggak gitu, aku nggak akan taat, uangnya tak kembalikan 100%. Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Iya, ya, Mas. Tapi Iya. misalnya Mas Abdi berarti kalau nemu emang ada yang kurang, Mas Abdi kasih Ngomong. ya. Aku ngomong. Terus videonya di take ulang ya, enggak? Take ulang. Terkadang dia tak suruh benerin yang bener. Aku pernah loh Mas, aku tuh jualan jeroan, aku di endorse makanan jeroan juga. Tapi jeroannya itu hampir kayak bau kayak tai sapi. Ya. Itu tak kasih tahu, sampai chefnya itu tak panggil. Ternyata dia salah pengolahan. Salah pengolahan itu tak kasih tahu segala secara benar. Tapi yo gak mungkin lah Mas, kayak contoh tadi, wah saya punya platform, saya ada hak untuk setelah saya beli sekali. Itu memang untuk orang yang merasa bahwa dia nggak pernah buka warung, nggak pernah buka usaha makanan. Tidak memposisikan dirinya sebagai yang pemilik. Tapi kalau kamu nggak ada lisensi apapun segala macam, tiba-tiba kamu datang, contoh terkecil, sampean makan di warung gudeg, Ya. sampean review makanan, sampean nggak izin nggak apa, sampean datang makan pas waktu jam makan siang, selesai makan siang di situ rame orang. Warung-warung tradisional nggak pernah ada ubi segala macem. Masa habis ngedol-ngedoli orangnya minggir ngali orangnya pergi. Kita kadang mau bersihin dulu, tapi sih ada orang yang beli kan. Yeah. Kita lek warung kan nggak ada SOP yang jelas Mas, warung-warung tradisional. Tapi kita langsung datang, wah warungnya kotor, gini-gini. Kan itu kan juga sudah nggak masuk. Yeah. Kalau kamu hal-hal terkecil kayak gitulah. Terus juga yang di up jelek ini saya juga udah makan di situ dan nggak seperti itu, cuma alasannya si owner itu pas waktu itu dia emang nggak ada di sana, jadi masakan udah dimasak semua, terus dieksekusinya sama pegawainya nggak secara bagus. Cuma aku nggak mau tahu soal itu warung siapa, ini soal konfliknya siapa sama siapa, aku nggak peduli. Cuma kasihan sama orang-orang dan kasihan sama beberapa atau segelintir orang yang mungkin seperti saya yang selalu pakai hashtag dukung UMKM, pertahankan makanan tradisional. Jangan sampai makanan tradisional stop di cuma beberapa generasi karena orang sudah nggak mau makan makanan tradisional karena dibilang kuno dan segala macam. Jangan seperti itu Mas. Aku itu tujuanku. Ya, jadi yang bisa ditangkap tadi ketika ada makanan yang nggak enak, kalau ketemu King Abdiku nggak cuma asal ngomen tapi dikasih solusi. Ya, kayak gitu. teman-teman. Tapi ya masuk akal sih. Masuk akal. Jadi nggak cuma bacot doang gitu. Nggak cuma bacot doang, nggak cuma kritik doang, tapi kasih solusi. Kasih solusi. Tapi menurutnya Mas Abdi nih, ketika emang ada makanan yang nggak enak, reviewers makanan nggak enak tuh sah nggak sih bilang nggak enak nih gitu? Setuju nggak sama setuju nggak gitu? Reviewer yang jujur itu setuju nggak? Kalau saya, kalau memang kamu mengatasnamakan review jujur, punyalah etika. Punyalah etika. Ya. Karena kamu review jujur nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau kamu memang benar-benar review jujur ini yang ingin mau menjatuhkan, jangan. Kamu bisa review jujur hanya untuk kontenmu. Kamu blur tempatnya, kamu blur orangnya, kamu blur namanya warungnya.
Yang paling bener sih tadi ya, maksudnya direview dulu. Itu Baru paling dulu. diperbaiki, Kan food blogger itu kan memberi informasi supaya orang tahu ada makanan enak. Ya benar. Bukan mengasih tahu tempat makan gak enak. Gak enak. Iya, betul. Kalau tempat makan gak enak, jangankan orang akan ke situ. Kamu sudah bilang makanan itu gak enak, orang sudah gak akan ke sana. Iya. Apalagi di situ gak kamu edukasi orangnya untuk supaya makanannya Diperbaiki. dibeneri. Kasihan Gitu si loh. Resto sih, karena itu sebuah konten Iyalah, pribadi, Mas. Dos. Bukan nggak lihat kepentingannya si pemilik Resto itu Kalau mau. bisnis itu mati terus siapa? Mas? Nah. Kalau bisnis itu mati, Keren Mas. sih edukasi. Tepuk tangan dulu buat Chef Renata yuk. Betul. beda ya. Hati. Sama cantiknya soalnya. Iya, Tapi ada juga yang berpendapat kalau review apa adanya tuh biar pemilik resto itu Berbenah. bisa berbenah gitu, Mas. Setuju juga nggak? Loh, orang itu kalau dikasih tahu pasti berbenah, Mas. Ya mungkin berbenah dengan cara kan beda. Nggak Iya. harus Di semua orang video tahu, ya. tapi cukup internal aja cukup kali ya, gitu ya. Makanya Mas, kenapa kok di luar negeri itu ya ini aku cuma yang saya lihat loh Mas yo. Saya nggak tahu tentang apapun ya. Saya itu jujur, saya itu real tukang masak jalanan Mas. Saya nggak pernah sekolah masak dan segala macam. Itu real. Cuma yang saya kasih tahu kenapa kok di luar negeri itu ada Michelin star. Betul. Ada ini, ada itu. Orang-orang yang review jujur itu dari ini. Memang dia diturunkan dari perusahaan ini, dari ini segala macem. Dari universitas mana. Untuk dia menilai sebuah Ya, makanan. Michelin tuh nggak ada yang memberi label nggak enak ya. Adanya Iya, cuma enak banget, enak sekali. Mana gitu ya. mana ada Michelin star mau Iya, betul. ngasih makanan Yang jelek, gak yang enak, enak. jangan Iya, kesini. Betul. Ya benar Ini sih. segala macam. Reviewers. Kemarin kita cukup menjadi ini ya, tolak ukur pas kita ke Thailand ya, Dik ya. Sama aku sama tim. Itu ada beberapa warung makan yang memang ada Michelin itu, wah ini berarti enak. Dan ternyata yang nggak ada Michelin pun juga enak gitu. Belum tentu nggak enak juga gitu. Tapi itu oke sih, setuju sih kalau makanan, setuju sih kalau yang enak sama enak banget. Yang nggak enak ya mungkin bisa dibicarakan dulu kali ya. Gitu. Bahkan aku juga mengedukasi untuk teman-teman food blogger yang baru-baru, yang teman-teman food blogger baru itu dia juga tak kasih tahu kayak kamu nge-review makanan tapi kamu harus tahu makanan. Jangan cuma kamu mikir no di endorse. Akhirnya kamu di makanan itu bilang enak-enak kan. Iya. Kadang itu kan ya aku juga ngelakuin itu di mana ketika aku sudah buka makanan aku pasti panggil influencer terdekat di daerah situ. Cuma orang yang ngundang harus pede sama makanannya kalau makanannya enak. Yang diundang pun juga harus tahu standar Ya. makanan enaknya gimana, Ya, betul. asin gurihnya ini gimana. Karena yang medoknya. ditakutkan kan kalau ngomongin makanan adalah selera kan ya Mas. Iya. Nah itu kan ya kalau dibilang kita sekarang tuh cuman masalah berapa follower yang mereview kan, bukan orang yang memang berkompeten di bidangnya yang memang benar-benar punya lisensi apa? Standar iki wong wis patut untuk nge-review kan gitu ya. Nah itu di Indonesia sebetulnya masih ambigu juga ya Mas ya untuk orang Dan sing mereview bener makanan. koyo selera tadi. Iso Selera. jadi sing di kowe ngomong review yang enak aku ra enak karena aku Ya. ra doyan misalnya ngono kan. Tapi kalau mungkin ya standar tadi sih kalau misalnya ngomongin kenyal atau masih alot kuwi wis beda cerita. Ya. Ya. Tapi Tekstur ada atau juga apa. Mas, ada juga Orang yang termasuk suka- orang yang suka ada alot kayak juga ono. termasuk ya masakan Madura itu adalah masakan yang tidak mengenal empuk, tidak mengenal apa presto. Ya. Kalau makanan presto sudah jadinya empuk lumer banget Mas, Ya. tapi nggak ada tekstur. Tapi kalau di Madura itu masih harus ada gigitannya. Makanya kenapa kalau di Madura itu bebek empuk tapi masih ada serat-seratnya. Ada perlawanannya Karena lah itu dimakan. bukan melawan. Jadi juicy, empuk tapi dagingnya itu kalau disobek Seratnya masih kerasa. panjang-panjang. Oh, iya, oke. Itu karena dia tidak melalui proses presto. Kalau di beberapa Daerah lain. ilmu resep masakan di beberapa daerah. Kayak contoh terkecil, kalau di Bali banyak makai terasi, Ya. banyak makai serai. Ya. Hal-hal gitu itu juga kita harus tahu megenep, bumbu megenepnya hampir semua ada di semua masakan. Di Jogja manis-manis. Manis-manis. Jogja itu masih ketemu gula putih, masih ketemu gula Jawa. Lebih maco. Pahit, Mas. Manis. Pernah nyoba makan di Kopsa belum sih Mas? Loh, Di aku maknya sudah, yang lagi heboh ini.
Sudah, ya? sudah Menurutmu ya, makan. Mas? Wah enak Mas. Bahkan Enak, ya? saya itu di Nyak Kopsa, saya itu makan itu nggak lihat di menu. Jadi aku selalu ngelihat orang sekitar dan aku langsung wah iku enak, aku mau itu, aku Lihat mau itu. visualnya Ah. dulu ya. Lihat visualnya dulu ya. Kena ini ya. Oh iya. Tapi aku juga kadang gitu sih. Kadang soalnya kadang di menu tuh kan nggak ada gambarnya. Di tulisan tak orang ora fokus loh. Kayak Tapi apa ya? orang lihat. Mbak aku yang itu kadang. Mbak itu Dan apa? Oh porsinya yang ini. banyak Mas. Porsinya banyak. Oh, Dan iya? ayam itu aku makan juga kok di YouTubeku ada. Aku makan ayam. Dapatnya banyak. Karena aku lihat di sebelah-sebelah memang banyak. Porsinya ya gede ya. Terutama teri, jengkolnya itu wah enak banget Mas. Tapi kecil-kecil kan terinya di sana Mas. Terinya dia pakai kecil-kecil. Lah iya emang ada teri yang gede Mas. Enggak ada, iya. Teri gede tongkol Mas. Tongkol. Tapi bener nggak Mas yang viral di sana kan itu tempatnya kotor, kalau bungkus pakai tak resek gitu. Bener nggak? Kalau ini ya, ini yang pengen saya omongkan. Nah, Ini yang pengen Mas saya Ardi, omongkan monggo. beneran ya. Bagus, bagus, Beneran. bagus, bagus. Ini yang pengen saya omongkan ya, teman-teman. Kameraman sana ya. Oke. Jadi seperti ini ya. Nyak Kopsa itu orangnya nyablak. Orangnya itu orang yang makan di situ mulai dari tukang ojek, ibu-ibu segala macem. Mereka itu udah kayak keluarga. Jadi di sana itu Nyak Kopsa itu kalau ada orang beli banyak itu pelanggan dia. Nggak ada satu. Jadi kayak orang 15 biasanya bareng-bareng, nggak ada tinggal 14. Loh, sini kemana? Gitu. Oh, nggak ikut soalnya dia gini. Ayo kita omongin aja sampai gitu loh. Saking dekatnya. Jadi dia itu ke meja sini ngasih tahu. Dan di sana itu kasirnya memang ada kresek merah. Oh, ya. Sama plastik. Lah ibu-ibu, bapak-bapak yang habis makan di sana tiba-tiba itu langsung ke kasir ambil Mas. Oh. Ambil kresek sendiri langsung ditaruh sendiri. Oh. Itu yang saya tahu, yang asli. Inisiatif pembeli ya. berarti? Iya, loh, karena memang kayak ngerasa dia makan di rumahnya sendiri. Kayak gitu. Cuma waktu aku sisanya banyak, aku minta dibungkusin. Yang masih sedikit banget ditaruh di plastik putih, yang banyak ditaruh di styrofoam. Dan itu juga kalau ada yang minta dibungkusin, dibungkus. Cuma memang banyak orang-orang tuh yang tiba-tiba ambil. Langsung ambil, ketawa-ketawa, makan sambil ketawa-ketawa. Dek yuk, Keselak Mas. banting. Keselak makan sambil ketawa-ketawa gimana? Enggak, maksudnya kayak makan sambil, iya. sambil. Moodnya adalah Iya, ngono iku lho Mas. Humi ya di sana ya. Nah, itu makanya kayak ini sedang kenapa gitu. Cuma yo terkait itu semua yo mungkin Kepasan iya, human error ya. Mungkin pas ada momen di mana memang Nyak Kopsanya lagi apes. Dan Atau mungkin digoreng dengan tenanan Digoreng gitu tadi. dengan tenanan. Tapi mungkin itu di rumah makannya capsa mungkin Mi. Mbah, Nyadin, cut, mah pahlawan. Capsa. Ya itu Mas, aku sedihnya di situ. Padahal yang saya tahu itu hubungannya mereka berdua ini sangat dekat. Iya. Tapi ketika ada masalah ini seolah-olah yang Mbak Farida itu kepingin nolong karena ini kok temanku kok warungnya dibuat kayak gini. Tapi ketika ada masalah ini kok malah jadinya kayak dibilang sampai teman biasa, nggak akrab segala macam. Padahal isi dari obrolan itu aku juga tahu sebenarnya. Cuma aku di sini sebagai orang yang memang jujur ya aku cukup yang harus saya dukung adalah UMKM-nya, pedagang kecil, Ya. warung-warung tradisional segala. Sampai kalau lihat di YouTube saya Mas, aku selalu ngomong kayak ini siapa anaknya? Ini sudah generasi ketiga. Berarti ini bapak, ini anaknya ya. Mbak, saya minta tolong resep ini dijaga dan harus sampean pegang selanjutnya. Jangan sampai di zaman yang akan datang warung ini tutup karena anak-anaknya nggak ada yang mau nerusin. Sampai seperti itu Mas. Sampai aku ngedukasi kayak ke penontonku, silakan kamu ajak anakmu untuk makan di warung-warung kecil. Karena apa? Memori itu akan tertanam di mana nanti kalau kamu tua atau kamu nggak ada, dia akan merekam bahwa
aku pernah diajak makan ke warung ini sama orang tuaku dan dia akan ngajak anaknya. Itulah yang akan nanti warung itu akan sampai bersejarah karena terus-menerus didatangi oleh turunan-turunan yang pernah ada di sana gitu, Mas. Keren. Ya benar itu. Yuk. Regenerasi Lapar. pembeli gitu maksudnya. Regenerasi pembeli atau Mas Abdi. Wah. Punya banyak usaha makan ya, bab kuliner ya. Apa Nggih. berapa sih Mas usahamu? Ono apa itu Mas? Usahaku ada ini, Mas. Yang pertama ada kayak tusuk-tusukan nih, makanan kayak aneka sate-sate tusukan frozen gitu. Oh, Ya. oke. Itu yang awal mulai itu namanya Jajan Mercon. Jajan mercon. Oh ya. Jajan Mercon itu masih ada di Pasuruan. Terus ini mau dikembangin lagi. Terus ada Sego Meduro. Ya. Sego Meduro Bangsat itu ada. Itu dulu aku buka itu terinspirasi sama warung yang di Jogja, Mas. Tuh. Kolesterol. Wale, aku sing terinspirasi sampean. Wes perusahaan bubar salah disebut maksudnya bubar. Aku nembung lho rodek tapi. Ya, tapi emang aku ada obrolan memang. Ada obrolan. Mas, aku mau buka gini-gini. Monggo, Mas. Aku malah lebih seneng. Aku malah lebih seneng kalau ada teman atau siapapun yang saya kenal itu ngobrol enak. Ya. Karena karya itu kan, yus, apapun karyanya kan Nah, iki. Harus dihargai. harus dihargai. Yang penting attitude-nya oke ya masih gitu. Iya. Ya. Betul. Terus apa Terus lagi? ada Bebek. oke, jangan itu jangan dibahas, Mas. Enggak ada cuma ngomong bebek gemes gitu. Bebek gemes apa apa. Itu jangan ya, itu. Ya, oke. Saya udah males bahas itu. Oh, ya udah. Kalau soal bab bebek itu wis aku akan bikin lagi yang lebih keren. Woi. Harus dong. Mas Harus dong. Abdi. Harus dong. Langsung. Terus dadar beredar. Dadar-bedar ya. Yang sama Dadar beredar Babi. sama Babi Capita. Babi Capita ya. Sama Balunganan. Balunganan Balunganan. itu by Mas Denny Caknan. Ya. Sama ada juga yang aku cuma di belakangnya, jadi cuma bikin konsep, resep. Terus juga yang bagian food consultant. Jadi aku di balik layar untuk sebuah bisnis makanan itu juga banyak. Jadi ada sebuah pertanyaan ketika Mas Abdi bikin usaha gitu, tapi kira mungkin terjadi. Nah, menurutku loh, mungkin terjadi. Ya bisa jadi. Bisa jadi itu juga sih. kompetitor Selera juga kompetitor bisa, selera orang beda juga Ya. bisa. Ketika Mas Abdi buka usaha makanan itu, misalnya ada reviewers makanan Dapat bilang review, kalau ya. nggak enak gitu ya Mas. Pendapat menunjuk Mas. Tapi pasti ada dong, itu pasti ada. Pasti ada. dong. Kalau Mas, aku Mas, kalau aku enggak, Sego Meduro itu banyak dikomplain gak enak. Oh no. Karena apa? Karena banyak ketika kita sudah bikin makanan, makanannya enak, dipegang kita enak, tapi pas ketika dipegang manajemen dengan SDM Oh, yang iya. tidak ketat dijaga, jadi gak enak. Dan kita kan sudah nggak mungkin ngurusi per outlet karena outlet sudah Betul, banyak betul, segala betul. macam. Beda tangan, beda rasa itu tadi ya. Cuma yang terbukti orang yang memang benar-benar kacau untuk ngomong yang jujur ke saya, ibaratnya uang sih benar-benar jujur, itu selalu ngomong makanan Abdi nggak pernah gagal. Itu termasuk ya salah satu ada food blogger, YouTuber makanan di Jakarta, terkenal banget dengan review jujurnya itu. Tapi semua produk yang saya buat untuk artis-artis itu semua enak, makanannya enak. Iya. Yang gagal selalu di es jeruk yang kurang kecut, kayak gitu. Nah, itu udah tahu pasti Saman, orangnya pasti udah tahu. Itu apa selalu di komennya itu es jeruk kurang kecut, wedang uwuhnya Kurang uwo. kurang panas, Kurang uwo. jadi uwuhnya kurang keluar, kayak gitu-gitu Mas. Parkirannya kurang. Tapi yang bisa jadi patokan adalah produk yang dibuat sama King Abdi selalu menjadi banyak orang menirunya gitu. Jadi setiap Ngeri. bikin plagiatnya banyak banget. Tepuk tangan sih. Ini tadi lebih ke bukan statement ya, lebih ke emosi ini tadi. Bukan plagiat sih Mas, kamu lebih menjadi inspirasi banyak orang. Iya. Ini suatu kebanggaan buat Abdi dong harusnya ya. Mungkin Aku kalau bangga Mas, cuma terkadang itu yang lucu itu Diaku-aku. orang niru, Tapi ngaku-ngaku. diaku-aku Lah. dan bilang bahwa ini resep sudah 15 resep riset 20 tahun yang lalu. ngeri. Padahal dari segi masakan segala macam sak piring-piringnya udah ditiru Mas. Padahal gue ngaku-ngakunya resep ini dari istri saya ngono ya. Waduh. Tambah balik merono, tambah ndak karu-karuan.
Kira atau mundur. Katanya mau mundur. Maksudnya gitu. Mundur enggak? Tapi teman-teman, dari King Abdi ini sekarang nggak cuma seorang konten kreator kuliner dan chef, tapi punya banyak usaha kuliner. Ada Komodoro tadi yang dibilang, Dadar, beredar, balunganan, bakso Bang Disco. Oh ya, bakso Bang Disco itu. Oke, Mas, Itu juga akan ada di semua kota-kota. Ini mau buka di Sidoarjo, sama Surabaya, siapa, Mas? Bali. Sampean, Mas? Oh, itu sendiri. Sendiri? Sendiri kali itu. Itu real punya saya juga sama kayak Komodoro gitu. Bakso Bang Disco. Oke. Oh, lali aku bakso Bang Disco rek sampai anda. Kok saking kok kayak lho usaha ning atek lah. Nanti lali. Tapi aku orang yang sangat favorit sekali sama bakso sih, Mas. Jadi bisa ditunggu di Jogja besok tak jajal. Jajal bakso. Baksoku harus sama coba. Itu keren baksonya. Malang ini terkenal dengan bakso nih. Ponel yang masak King Abdi. Wes. Oh, bakso yang kamu sering review itu ya, Mas ya? Enak banget itu. Bakso Malang yang sering kamu review itu bukan ya? Bukan, itu aku, kalau ini ceritanya aku mengkawinkan dua karakter bakso. Jadi bakso Singkawang tak tabrakin ke bakso Malang. Jadi ada bakso dengan karakter kuah bening, sangat gurih, kaldunya kuat segala macam, tapi dia baksonya bakso Singkawang dengan pakai kuitiau dan jeruk. Ditabrakkan dengan gorengan, karena bakso itu terkenal sama goreng-gorengan itu bakso Malang. Oh iya, betul. Gorengan, ada goreng usus, ayam, ceker tanpa tulang, gorengan macem-macem ada. Ngeleh aku. Aku bayangin ya. Aku kebayangin ngeleh aku. Bakso. Bila kau jadi milikku. Mas, kalau beberapa tempat usahamu yang baru-baru ini kan collab kok, Mas. Itu sebenarnya sistem kerjasama nih, Mas. Misalnya karo Caknan, karo Babe itu sistem kerjasamanya. Kalau Aku itu pengen buka karaokean nih, Mas. aku bikin konsep sama resepnya. Iya. Ya Kuliner. Kuliner. Ya kan neng karaokean mangan ya ora apa-apa. Oh iya. Iya sih. Bisa. Tapi ya wong lek karaokean ora mikir panganan enak. Fokus mangku. Iya. Kudu mangan berarti mangku yo. Pangkuan berarti. Nah, ini sing enak. Oh, sorry Bang. Lanjut, Bang. Gimana itu Mas Abdi? Sistem Kalau aku itu nggak pernah muluk-muluk, Mas. Yang penting kita jelas di awal. Dan aku sudah Jujur ya, sadar penting ya. posisi kalau posisiku ini sebagai pembuat nama, resep, konsep, terus gagasan segala macam. Cuma yang harus ditahu dalam bisnis apapun, ujung tombaknya itu adalah konsep dan resepnya. Kalau resepnya gak enak, konsepnya gak jelas, namanya juga gak sesuai dengan karakter orang yang dibuat, pastinya gak akan bagus. Iya sih. Kurang. Influencer terkenalnya kamu kalau nggak enak ya Ya, mereka nggak beli lagi contoh tuh, Mas. terkecil kayak kamu jualan bakso sama nasi goreng itu udah gak nyambung. Betul. Jualan soto sama gudeg itu udah gak masuk, Mas. Soto gudeg. Kadang itu yang orang-orang kadang kayak ngawur. Terlalu jomplang ya. Terlalu jomplang sampai warungnya kebanyakan menu sampai buener tok sak warung. Tersedia. Warung buener tok tersedia ini Bakso. gado-gado, nasi goreng, Mie lalapan. rebus lele. Iya, ada pecel lele di sini. Bakso rebus lele bayangin. Bakmi rebus sama lele. Lele ini ya rebus ya. Wah. Kok lele mati di akuarium ya? Tapi berarti Putih abu. sistem kerjasamanya emang seperti itu ya, Mas ya. Ya kemarin habis terdekat kan sama ini ya, Caknan ya. Caknan. Gimana sih Mas akhirnya bisa kok akhirnya gue bisa bisnis bareng karo mereka sama Caknan sama Babi Capita juga gitu. Mas Denny ku DM aku ketika aku udah keluar dari MasterChef. Langsung di Baru tampani keluar toh? langsung ditampani ya. Ya. Mas, masakanmu enak. Ini aku dulu. Aku udah follow Denny Caknan, cuma lama. aku gak kenal. Oh gitu. Aku kenal, lho sopo gak karo Denny Caknan, Mas. Mas iso ngerti masakanmu enak kon. Jadi dia ini Sekondi. Malang, Mas. Oh, Dia ini Malang, mari konser ning Malang, ternyata dia mangan sego Madura. Tapi kan lek masak duduk kowe pegawaimu toh. Loh, iki anu Mas, apa jenenge? Oh, Pas ngaruh waktu resepnya itu ya, resepnya. karena dia udah tahu masakan itu. Berarti Mas masakannya pegawaimu enak, resepmu. Ora. Pas warungmu, Oh, iya. masakannya enak. Oh, benar. Ini benar. Ya. Nah, ternyata dia itu cerita kalau waktu dulu sih aku sering masak di pinggir jalan, sego Madura. Itu juga sudah dia itu pas ketika konser di Malang selalu dibungkusin sego Madura. Oh, di hotel gitu ya. Akhirnya
Dek makan, Mas masakanmu enak. Ngono tak delok, poh di DM Deni Caknan rek ngene wis. Iki koyo masa depan yang sangat cerah sekali ngene kan. Tak ngono kan iki semua iki ngeri iki. Iki koyo ibaratnya wong Jakarta sing gak iso basa Jawa iso apal kabeh kan di Kalimantan di Indi. Terus tak balesi langsung. Wah matur suwun Mas ngono. Aku berharap tapi gak wani nganu dhisiki. Moro Dek. Ayolah kini ketemuan aku kepengin gawe restu. Wah jero atiku mergo wah ngimpi opo aku ngono. Iku akhirnya ketemuan Mas, tak gawakno saka Madura Mas, mewangan. Ketemuannya di mana tuh? Di hotel Mas. Maksud di kota mana? Di Malang. Di Surabaya kalau nggak di Malang, lupa aku. Bisa makan gini. Ayolah bikin ini. Bikin apa Mas? Lek aku kepingin nih Mas, makanan yang bisa setiap hari dimakan, sambelan kok ngono-ngono. Wah, aku seneng kambing, tapi kepingin yang beda karena dia kan sudah ada kambing sing guling yang harus dimakan orang banyak. Pengen sing porsian. Dia akhirnya tak konsepno dengan beberapa menu masakan yang memang baru, termasuk ada kambing masak bambu. Segala macam. Akhirnya dia suka wah enak iki. Terus pertama tak masakno enak, kedua dia membawa ibu, bapak, ambek mbak, satu keluarga ke Malang. Coba lagi, wah enak, cocok segala macam. Langsunglah kita gas Balunganan gitu. Yo bikin jeneng ya Mas Abdi juga ya. Balunganan. Nama Balunganan, krokot is very good. Aku bikin gitu-gitu Mas. Jadi tagline-nya ya. Usaha sama tagline, nama tagline terus Babe Cabita itu dadar bredar. Diceplok di dada diceplok atau disayang aku juga. Jadi sama bikin tagline gitu Mas. Di dadar diceplok, dikocok. Kenapa Mas bareng public figure yang terkenal apa cari aman misalnya? Bukan cari aman Mas, aku yang dilamar Mas. Selamat ya Mas. Aku yang dilamar. Itu Mas. Selamat ya lu dilamari ya. Aku yang dilamar Mas. Termasuk Mas Babe itu malah ketemuannya di Jogja. Mas apa Babe? Mas Babe. Namanya Babe Cabita. Oh iya, oke. Aku kan lek wong Jawa ngelamak nyeluk Babe kan ora penak Mas. Babe sing rawit. Yo, Mas Babe Cabita iku DM gitu. Terus Mas warungmu Mas Anenak gitu juga DM. Enggak, dia lebih kayak di mana brother kan gitu. Indonesia. Aku di Jogja Mas gitu. Lah dia juga di Jogja. Pas waktu itu dia ngurusi liquid. Habis ketemuan, Mas Abdi sampean kan bisa tahu makanan enak. Menurut Mas Abdi, Kelatak yang paling enak di mana? Karena sejauh yang saya lihat di review semua bilang Mr. P semua gitu loh. Aku ada yang enak Mas. Itu di sini. Ini namanya sate Kelatak J. Apa dia ngomong boleh tuh? Gak apa-apa. Boleh. Sate Kelatak Joglo. Itu yang enak Mas. Itu yang enak. Ya, dia punya kronyos enak. Satenya juga enak dan satenya itu dipangan enak, bukan yang over empuk dari daging segar, kambingnya itu kambing muda tapi enak gitu. Apa mana sambal bawangnya Udah Mas? nyoba rujinya belum? Oh enggak Mas, enggak sampai ke situ Mas. Kalau aku lebih kepiring belingnya. Enggak, aku sadar tadi kan pas lagi ngobrol sana, gimbal lah pikirkan limbat. Dan rujinya kepikiran limbat. Ini kayaknya enak banget nih. Jadi gitu terus makan tak awalnya cuma ditanyain rekomendasi makan ya, terus bukan orang Jogja lagi ya. Ya ayo Mas Abdi ini. Kita makan. Mas, ayo kita ketemu makan. Lah aku di sana ketemu diajak Daru Mas. Diajak Darboy makan di situ dikenalkan itu dan enak Mas. Enak, mari terus mangan. Wah, Babe iki habis 4 porsi sate Kelatak. Warung Joglo itu. Kronyos 2 porsi. Belum koyo yang lain itu. Wah, anjen. Itu habis nutri benekol berapa ya? Wah, benekol 2 Mas. Benekol minum 2. Kalau menunya banyak, benekolnya habis berapa? Sini pasti rawan. Benekolnya 2. Itu terus? Itu mau di situ ya? Itu langsung moro. Mas Abdi, aku itu pengen bikin karena dia kan habis terpuruk di brandnya yang sebelumnya. Terus ini aku lagi riset Mas, karena aku lihat di kontennya Saman tuh selalu Saman jadi bully-bulian soal telur dadar. Karena Saman itu di warung sate minta telur dadar, di
warung sushi minta telur dadar, di warung Korea minta telur dadar. Kenapa nggak jual telur aja? Kenapa nggak jual telur aja? Aku habis riset tak kasih tahu masakannya. Wah, bagus ini Mas, kapan aku bisa nyoba? Saman berangkat ke Malang Mas. Akhirnya dia habis dari Jogja, dapat 1 mingguan dia berangkat ke Malang. Tak masakin, cocok. Terus aku ngomong, apa namanya Mas? Telur babe, gini-gini segala macam nggak cocok. Terus aku ngomong, Mas percaya sama aku nggak kalau soal brand? Iya Mas, ngomong dadar beredar Mas, biar semua orang pecinta telur bisa makan dadar di mana aja. Wah, kalau gitu langsung cocok, Ketok palu, tak. dak. Wis langsung buka dan alhamdulillah lancar. Ini sampai Juli Mas schedule-nya opening Batam, Medan, sementara udah jalan berapa, Bali. Mas? Sekarang udah mau 4 besok ini di Jogja ini besok. Yang dokmu ada nggak itu Mas menunya? Ada Mas, ada endok kulit lentur. Apa yang dok kulit lentur nih? Tidak disarankan untuk dimakan tapi dikulum. Kulumutsu. Di dadar, diceplok apa? Dikemu. Dikemu. Dia nari. Mas bisa beli resep beli putus nggak sih Mas? Boleh, bisa Mas, bisa, sangat bisa. Begitu. Tapi aku nggak bisa menjual resep yang sekarang lagi bagus-bagusnya di bisnis. Jadi kayak aku nggak akan bisa jualan resepnya dadar. Itu nggak bisa. Tapi kalau aku mau bikin, aku buat konsep yang bagus. Yang ini kayak ini, aku pengennya dari sapi, ayam apa segala macam tak konsepin Mas. Dan aku yakin pasti akan viral. Dan aku akan mendampingi sampai opening meledak aku cabut. Gitu. Keren sih. Ada yang tertarik? Monggo bisa. Masih di Malang apa udah move ke Jakarta sih Mas setelah Belum punya Mas, beberapa aku Jakarta? masih di Malang. Aku wirawiri Mas, Malang Jakarta. Aku sih nggak bisa Mas. Wah, Terus ke Malang angel ya? enggak Mas, kayak di sana itu Jakarta itu semuanya terpautnya waktu Mas. Oh iya. Kalau kita ini kan mau ke sana bentar lagi ya, 30 Nyampe menit gitu lagi ya. gitu. Jakarta nggak bisa Mas, aman bisa-bisa dapat surprise 2,5 jam baru sampai, malah Iya, iya. deket. Iya sih. Terus juga di sana itu kayak wow, gedung-gedung tok loh Mas, kayak sumpek. Kita nggak nemu wit-witan yang pena, nggak Habis di jalan loh. habis di jalan rata-rata hidupnya. Oke. Itu beneran kamu sakit mengundurkan diri gitu Mas? Tinggal menggawe kompetisi. MC. Kembali Orang-orang bro, bridging langsung tiba-tiba tak tekan dewi loh. Kompetisi itu Iya ya. Mas, Sakit saya itu? sakit. Aku sakit, kakiku bengkak banget, Oh iya. bengkak banget. Dan itu sampai semua kru itu bingung. Tapi di sisi lain ya aku kan lagi naik-naiknya itu. Lagi naik-naiknya. Apa yang jalan itu? Nggak ada YouTube yang nggak ada wajahnya saya itu di bawah 1 juta, nggak ada. Yang sering trending ada lagi. Iya. Jadi itu. Beneran sakit Mas? Beneran sakit. Dan aku ya jengkelnya ketika aku sakit malah diolok-olok. Oleh Ya oleh beberapa teman yang ikut kompetisi. yang di kompetisi. Di situ aja sih, aku cuma nggak mau terlalu iki sih. Ya nanti habis kamera ya cerita Mas. Lah habis kamera tak ceritakan semua. Pada intinya sakit, teman-teman. Dia sakit. Kebusukannya kan tak. Sabar Mas. Sabar. Jangan diselesaikan dengan baik-baik Mas. Ya. Jangan selesaikan dengan baik-baik. Yang masalah kontrak itu kan. Jangan karena podcast ini nanti aku masuk penjara. Pertanyaan terakhir Mas, progres terdekat yang akan dilakukan King Abdel. King Abdel. Temon. Abi. King Nasar Abdi. Kim Nasar. Seperti mati. Aku dekat ini ada pekerjaan sama salah satu aktor aktris itu yang sudah kawakan lah di industri. DE legend, lumayan legend, tapi DE ganteng, DJ juga dia. Makasih. Sama-sama. Ganteng. Terus juga ada beberapa project yang lumayan, termasuk yang jalan ini juga sama orang Jogja juga. Tepuk tangan semoga semua yang dicita-citakan terwujud dan sukses. Dan semoga nggak tertipu lagi. Amin, semoga nggak tertipu lagi. Tertipu tau Mas? Wah, sih. Kan tadi udah cerita. Oh iya ding. Oh yang di bawah itu tadi ya? Di belakang kamera tadi. Unggas tadi. Oh, iya. Oke, tapi sakit beneran ya? Sakit beneran Mas.
Asli Mas. Bengkak itu kenapa Mas? Enggak. Jadi aku itu Asam sampai urat? masuk sampai dilarikan ke Siloam Jakarta 2 kali. Itu apa Mas? Enggak Wih, tahu. posisi Pak, Pati posisi bengkak. sakit dilarikan. Jadi pas posisi sakit itu aku dilarikan langsung disuruh lari. Oh, saya loro to Mas ingat sekali sampan. Aku mau wis closing lho, kok isih tekon nah to kowe. Ah ya iki lho lar tekon ae. Tapi sempat di Depak ya itu ya. Dari mana Mas? Dari mana? Sampai ketemu lagi di rumah Ya selanjutnya. sono lho Kak, mau bikin apa lagi Ya, boleh mau kan diceritain. Udah tadi Oh, barusan iya. progres terakhir. Mohon ya. maaf kepada teman-teman jika ada salah-salah kata dari kami bertiga. Mohon maaf kalau makanannya kurang enak. Nah, Sama mohon maaf. Tapi kalian harus jajal di semua outlet yang ada di Indonesia masakannya Ngaudi memang ini. Aku pasti tahu dimasak kalian. Cocok. Saya Kita udah selalu pernah King masak ini. sama Aku keluarganya. juga terima kasih banyak. Semoga makan terus kolesterol tetap terkontrol. Wah, iya pastilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast. Biar kayak yang lainnya. Biar kayak temen-temennya. Podcast. Cangkeman, di syuting, tadi masuk YouTube, masuk podcast. Ladies and gentlemen, selamat menyaksikan Fales sih. Ada Nio podcast. Biar kayak temen-temennya. Hai.